Demikianlah persembahan tari Narnir yang dibawakan oleh penari dan penabuh dari Desa Taro. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Bali, yang kami hormati Bupati Gianyar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali terkait, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kota terkait, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat Kabupaten Kota Sebali, yang kami hormati Forum Perbekal Provinsi Bali dan Forum Perbekal Kabupaten Kota, Direktur Utama Bank BPD Bali, para bendesa dan para perbekal yang kami hormati pula. Rangkaian acara pada hari ini akan kita awali dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, marilah kita hening menundukkan kepala sejenak, memohon waranugraha Daya Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan selamat datang Bupati Gianyar. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Bapak Dr. Wayan Koster, yang saya banggakan dan kita cintai bersama. Tepuk tangan untuk beliau. Ketua Majelis Agung Desa Adat Provinsi Bali, atau seandainya Delinggehide, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, Ketua Forum Komunikasi Perbekal dan Lurah se-Provinsi Bali, para undangan lainnya dari OPD Gianyar, DPRD Gianyar, maupun Forum Perbekal dan Lurah se-Kabupaten Gianyar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat datang untuk para undangan yang dari luar Gianyar. Bapak telah tiba di Kabupaten Gianyar.
Kalau Bapak, Ibu, khususnya yang saya lihat undangan di list undangan DLH Sebali, Kadis PMD Sebali yang dari wilayah timur, Bapak Ibu melewati kota Gianyar. Sekarang ini Gianyar sedang giat-giatnya untuk melakukan pembangunan. Bagaimana semangat Bupati Gianyar, demikian pula semangat masyarakat Kabupaten Gianyar. Jadi terima kasih untuk seluruh warga masyarakat Gianyar. Bapak Ibu akan disambut dengan telah selesainya pembangunan alun-alun Astina Gianyar yang sudah sempat ditengok oleh Pak Gubernur Bali. Lampu yang begitu indahnya menghias tata kota Gianyar menjadi tempat para selegram untuk secara tidak langsung mempromosikan Gianyar. Mohon maaf ada Dirut BPD yang juga sahabat saya, mohon maaf tadi kelewatan. Ada pembangunan pasar Gianyar yang akan menjadi pasar terbesar di Bali dengan anggaran 250 miliar pinjaman dari BPD Bali. Seizin Bapak Gubernur, pembangunan di desa-desa yang secara masif yang telah berlangsung, semua itu bersumber dari baik APBN, pinjaman PT SMI, BPD maupun pendapatan asli daerah Bali. Saya berencana di tahun ini juga akan membangun mall yang sebelumnya itu adalah Hardis Mall. Nanti Bapak Ibu tidak perlu ke Denpasar untuk nonton bioskop, karena di Gianyar akan sudah ada bioskop yang tidak akan kalah dengan yang ada di MBK maupun di Kute. Bapak Ibu yang punya uang, yang beli baju, mohon maaf Pak Gubernur ini promosi dulu sedikit nih sebelum. Kalau Bapak Ibu biasanya beli baju, polo, Levi's, yang bermerek sejenis itu tidak ada di Klungkung, tidak ada di Bangli, tidak ada di Karangasem. Pasti ke Denpasar. Nanti cukup sampai di Gianyar. Karena masuk Denpasar mulai sudah kadangkala sudah macet kalau situasi normal. Membutuhkan waktu seharian Ibu sampai di mal-mal yang ada di Denpasar. Sehingga saya bersumbangsih kepada Ibu, saya berbaik hati kepada Bapak Ibu untuk membangun itu semua. Seizin Pak Gubernur di Kabupaten Gianyar saya akan bangun. Dan juga mal itu saya belum kasih nama. Nanti saya meluaskan dulu sama Pak Gubernur. Karena sekarang izinnya memang sudah mal dari zamannya Cok Budi Suryawan, Ardis. Itu sudah kita akan bangun. Nah, kita sudah sampaikan juga laporan kepada Pak Gubernur. Nanti Gianyar akan menjadi kota yang hidup baik di siang hari maupun di malam hari. Ada juga KPKP untuk meeting segala macam. Jadi para kepala dinas DLH Sebali yang dari timur, Karangasem, Bangli, Klungkung, Gianyar juga. Kalau yang punya pacar bawa ke Gianyar saja gitu. Kalau ke Denpasar nanti ketahuan sama banyak orang. Ada tempat privatnya untuk santai. Ini khusus keluarga. Kalau yang tadi tidak boleh. Karena Bupati Gianyar ada CCTV. Kota Gianyar akan dilengkapi dengan CSR CCTV yang dibantu oleh pihak yang ketiga. Jadi kemanapun nanti ada pergerakan, baik pergerakan-pergerakan yang melanggar lalu lintas segala macam akan terekam, termasuk yang nyerong-nyerong nih. Tadi saya baca di medsos ada pejabat juga di pasar kayaknya itu. Jadi untuk itu saya berharap dukungan semua pihak, terutama saya merasakan sekali 2,5 tahun ini membangun kota Gianyar, berubah wajahnya, tidak terlepas peranan Bapak Gubernur Bali. Terima kasih Pak Gubernur Bali. Pendapatan daerah naik Gianyar yang sebelum 600, saya berkirim surat, perda sudah sah. Pak Gubernur 1 minggu, ini mohon disetujui, gini dikasih tertempul naik 100 miliar. Pak Gubernur juga berperan. Jadi kalau pemerintah yang satu jalur ya seperti inilah satu jalur. Kita gampang. Yang semestinya 3 bulan jadi 1 minggu. Semestinya setahun jadi 1 bulan. Koordinasi yang baik, yang memang bekerja sama yang baik, ini akan yang diuntungkan adalah rakyat di Kabupaten Gianyar. Sehingga nanti saya yakin apa yang kita kerjakan dengan tulus sekali dengan kerja keras,
Pak Gubernur saya ajak bicara, nanti saya tidak saatnya kampanye, saya harus menyelesaikan ini. Kampanye yang baik adalah kampanye yang dengan kerja keras. Masyarakat lihat seberapa galak pun medsos diimbangkan dengan ketulusan kerja, keseriusan kerja Pak Gubernur, saya yakin kalau sebelumnya di Gianyar menang 65%, minimal nanti 75-80% Pak Gubernur nanti kalau maju. Tanggung jawab Bupati Gianyar juga. Kalau bisa menangis sama-sama Pak Gubernur. Nah sekarang saya juga merasa berbangga sekali. Banyak hal yang dijadikan percontohan oleh Bapak Gubernur terkait dengan bagaimana penatausahaan, pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar. Dari hal yang terkecil sekarang sampai hal yang besar diatur oleh Pak Gubernur. Kalau dulu tidak pernah ada peraturan gubernur yang mengatur tentang sampah, mengatur tentang minuman beralkohol, mengatur apapun tidak ada. Pak Gubernur sekarang berpuluh-puluh peraturan kita diatur. Jadi saya dimudahkan sebagai bupati. Karena payung hukumnya sudah jelas untuk mengatur yang lebih kecil lagi, lebih detail lagi tanggung jawab Bupati Wali Kota Sebali. Sebelumnya tidak pernah ada. Dan sebelumnya juga tidak pernah ada bargaining Bali. Bapak Ibu yang saya hormati, Jawa Timur penduduknya 40 juta ya. 40 juta. Jawa Tengah 40 juta. Jawa Barat 40 juta. Bali hanya 4.250.000. Vaksin yang diberikan lebih besar Bali daripada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tidak mudah untuk mendapatkan vaksin itu. Pak Sekda bilang, Provinsi Bali, Pak Sekda Bali, ini tidak terlepas dari WA, telepon Pak Gubernur kepada Menteri dan Pak Presiden hampir setiap saat. Disinilah teruji kepemimpinan seorang kepala daerah, baik gubernur. Kalau ini tanggung jawab gubernur. Kalau vaksin Bapak-Bapak jangan bertanya kepada bupati. Kalau vaksin. Karena kita diberikan kuota oleh gubernur. Gubernurlah yang berjuang ke pusat. Gubernurlah yang berjuang kepada Menteri Kesehatan. Jadi terima kasih Pak Gubernur. Tugas saya sebagai bupati melaksanakan untuk selesainya di Ubud. Saya laporan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hampir semua desa di Kecamatan Ubud selesai. Tinggal berjalan, sekarang hadir kepala desanya di sini. Mas, tuntaskan hari ini selesai, yang baru Lotunduh. Cuma Lotunduh kita stop sebentar, tukang vaksinnya kecapean, biarkan hari raya dulu gitu. Kasihan ini non-stop, berhari-hari non-stop. Jadi saya izin Pak Gubernur, nanti Lotunduh sebagian kita lanjutkan setelah hari raya. Namun kalau 25.000 yang dikasih kemarin, kalau Gianyar itu ukuran 5 hari selesai. Ukuran 5 hari. Secara teknis, Bupati sudah punya sistem. Dan Pak Gubernur juga sudah perintahkan, tiru Bupati Gianyar. Kan kentan Pak Gubernur. Oh kan Pak Gubernur manggung nih. Artinya tiru Bupati Gianyar, karena kita punya sistem. Kita sudah punya teknik kerja dan ngayah tanpa biaya. Situasi pandemi seperti ini, kita saatnya kita ngayah kepada Tuhan melalui bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, membantu masyarakat. Kita telah lakukan di Kabupaten Gianyar. Nah sekarang Niki terkait dengan TPS 3R, Bapak Gubernur yang saya hormati, Gianyar telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber ini di beberapa desa yang kita jadikan pilot project. Nah, Pak Gubernur ternyata pantau Sebali. Yang dijadikan percontohan adalah Desa Taru. Terima kasih seluruh warga Taru dan Kepala Desa Taru. Padahal desa-desa yang lain sudah bergerak juga. Hampir sama juga bagusnya, cuma yang namanya contoh kan satu. Jadi tidak perlu berkecil hati desa yang lain. Kok Pak Gubernur sayang dengan Taru? Enggak, karena contoh itu harus satu. Jadi yang lain bagus semua, termasuk di Denpasar, termasuk di mana. Cuma yang memang lengkap, karena Pak Gubernur ini saya tahu seleranya. Saya mendampingi beliau semenjak beliau pertama kali maju DPR RI, 3 periode sampai sekarang. Kalau dikalikan 5 tahun, 20 tahun saya mendampingi. Pak Gub, saya tahu dari basicnya S3-nya statistik, kalau ada kepala dinas terutama di Provinsi Bali yang tidak jelas hitung-hitungannya, pasti tidak dapat anggaran.
Karena memang beliau ini pasti harus jelas. Nah, untuk itu ditaruh ini yang disukai Pak Gub, saya yakin satu pasti regulasi sistemnya. Ada regulasi penterjemahan dari Peraturan Gubernur 47 2019 diterjemahkan dengan baik oleh kepala desa dan jajarannya. Bagaimana pengelolaan sampah itu? Bagaimana di bawahnya ada peraturan yang menjembatani pula baik perarem yang ada di masing-masing banjar, peraturan desanya, dan tentu kesediaan masyarakat. Seberapa kuat peraturan, seberapa bagus peraturan, kalau yang melaksanakan tidak kuat, tidak akan jalan. Jadi di sini diuji kepala desa untuk melaksanakan. Diuji juga bupati untuk melaksanakan Pergub ini. Sehingga saya juga telah mensinergikan ini. Kalau ibaratkan Gianyar ini semenjak Pergub, apalagi Ibu Gubernur turun dalam rangka kedaulatan pangan. Nah, ini saya masih harus membiasakan diri bilang kedaulatan pangan. Bapak Ibu juga harus biasa. Karena PPNSB, baik provinsi maupun kabupaten, berbisikkan dengan kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Itu jauh artinya, tapi tidak perlu saya bedah. Nah, terkait dengan itu, Ibu Gubernur meresmikan kedaulatan pangan di Gianyar. Dan hatinya PKK, itu program PKK. Sehingga program TPS 3R ini, yang mana TPS 3R ini akan menghasilkan baik pupuk, baik biji plastik, maupun yang lain-lainnya bisa digunakan langsung oleh Puspa Aman. Puspa Aman itu apa? Nah, kalau orang Gianyar dengar aman, jawabannya sudah 2 periode, Pak Gubernur. Tapi di sini aman itu berbeda. Puspa, pusat pangan. Aman itu adalah alami, artinya alami, tanaman di sini tidak boleh tercemar oleh zat kimia, pestisida alami. Mandiri, semua desa di Gianyar sekarang, Bupati ini di Gianyar sakti sekarang Pak Gubernur. Tidak perlu menggelontorkan dana, cukup membuat himbauan dari APBDes, anggarkan 50 juta untuk kedaulatan pangan, Puspa Aman ini. Ini kades semua yang hadir, jalan. Tidak perlu biaya dari Bupati. Nah, itu mandirinya. Setelah itu, asri, pekarangan jadi asri. Kalau ditanami tanaman seperti arahan Ibu Gubernur, akan jadi asri dia. Indah dilihat dan nyaman. Artinya produk dari TPS 3R sudah kita salurkan ke lewat BUMDes ke Puspa Aman. Dia ditanamin bubuk, dikasih pupuk. Di sana ada pusat pembibitan Pak Gub. Puspa Aman ini adalah pusat pembibitan, bibit sayur, terong, segala macam ada di sana. Nah, nanti kita akan laporan khusus kepada Pak Gubernur. Setelah itu, bibit-bibit ini secara gratis diberikan kepada masyarakat. Siapa masyarakat yang punya halaman tidak terpakai, atau lahan yang memang tidak terpakai, lahan-lahan kosong, baik milik banjar, atau pekarang rumah, atau tebel, dia dikasih bibit. Ini kades Serang Sami, betul lebih enggak? Ya, di Gianyar sudah berjalan. Artinya untuk program Pak Gubernur ini, kita sudah berlari Pak Gubernur ini. Speed kita sudah tinggi. Kita menyambut, menerima arahan Pergub 47 2019 ini, kita sudah inovasikan. Karena orang Gianyar itu kreatif. Dalam segala hal kita kreatif. Seni kita kreatif. Kalau orang Gianyar diizinkan mengelola Jegok, Jemberana, kita akan jauh lebih bagus dari Jemberana. Tapi kita tidak mau. Tidak mau kita. Biarkan Jegok ada di Jemberana. Kalau kita menginovasikan dengan lagu, baru segala macam, itulah orang Gianyar. Akar di kabupaten lain jadi sampah, jadi kayu bakar, kita jadi barang yang sangat berguna. Tulang yang tidak berguna di Jawa, di Gianyar jadi barang yang luar biasa. Itu orang Gianyar. Termasuk juga arahan Pak Gubernur yang pinginnya 1, kita jadikan 5. Kinten Bupati Gianyar Pak Gub. Jadi untuk itu kita sudah sangat siap dijadikan percontohan, dan terima kasih pula kepada Pak Gubernur, memang curahan pikiran tenaga beliau untuk kemajuan Gianyar ini luar biasa
saya rasakan sebagai Bupati Gianyar. Nah, terkait hal-hal yang lain, kita juga ada minusnya, dan saya juga umumkan di mana-mana Pak Gubernur. Tahun ini Gianyar tidak mencairkan bansos sama sekali. Nah, pahitnya juga harus yang bilang nih, karena PAD Gianyar realisasi per hari ini baru 70 miliar. Biasanya 3 bulan ke depan datanya ada di Pak Gubernur. Pak Gubernur tahu perkembangan ini, Bupati tidak lapor pun Pak Gubernur tahu. Gus Gianyar sekarang gininya, iya Pak Gubernur. Ternyata beliau pegang, kita sudah online. Kalau dulu sudah di atas 300 kita. Kalau bulan April di atas 300, sekarang 70 miliar. Sehingga saya umumkan Dewan Rp1 pun tidak dapat hibah bansos sekarang. Kepada Benese waktu ditaruh juga saya umumkan. Yang biasanya Bupati Gianyar membantu bantuan ngaben masal, persawo, sekarang tidak bisa. Membantu karya, itu semua lewat perbub Pak Bupati, Pak Gubernur, peraturan Bupati, sekarang tidak bisa. Namun masyarakat mengerti. Kalau kita dengan jujur, dengan tulus mengatakan apa adanya kepada masyarakat, ternyata masyarakat mengerti, memahami. Ternyata kewah dari Gubernur, kewah dari Bupati. Makanya yang suruh masyarakat Gianyar, nanti jangan mencalonkan diri jadi Bupati, itu saya suruh Pak. Kewah dari Bupati. Gitu. Biarkan yang 2 periode. Dan Pak Gubernur harus, kalau sampai tidak sama, nanti apa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan selama ini, tidak akan mungkin kita dapatkan. Itu. Jadi, Pak Gubernur tanggung jawab Bupati Gianyar. Gitu. Dan seluruh Benese, apalagi Benese, nyaman sekali. Kades semua. Nah, itu ucapan selamat datang Titiang. Lagi sekali, hanya dengan terima kasih yang bisa saya sampaikan atas segala jerih payah, pikiran, tenaga, dan hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan jajaran di OPD Provinsi Bali. Dan dalam situasi sulit pun, sekarang Gianyar akan menyiapkan Stadion Dipta untuk event daripada Piala Dunia U20 tahun. Walaupun mundur, Pak Gubernur masih komitmen membantu BKK Kabupaten Gianyar sebesar 10 miliar. Terima kasih Pak Gubernur Bali. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, itu saja, dan saya mohon maaf mewakili masyarakat Gianyar pula, seandainya dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagi satu kelupaan terkait dengan COVID. Gianyar data sekarang walaupun merah, sebenarnya itu adalah tunggakan 3 bulan yang lalu. Real kondisi di lapangan kita sudah kuning, real. Namun karena Pak Gubernur perintah, jangan ada yang tertunggak. Nah, Pak Gubernur perintah, kencang dan berani Pak Gubernur nih. Perintahnya tidak ada yang tertunggak, karena dulu waktu PCR 1 ada di Sanglah, semua kabupaten numplek ada di Sanglah. Dan ini belum keluar, pasiennya sudah sembuh. Pas pada saat sembuh ini keluar, saya tidak mau mengupload. Karena data itu kalau diupload tidak akan sesuai dengan real yang ada di lapangan. Sehingga nunggaklah 260-an. Nah, perintah Pak Gubernur agar clear, saya unggah, jadinya secara data kita berubah status kita, namun realnya di lapangan Bapak Ibu jangan khawatir, jangan bertanya tentang bagaimana tatap muka, bagaimana dengan adat, bagaimana dengan budaya, pasar, warung, kita status real kita kuning menjelang hijau. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi jangan dilihat itunya itu akan berubah, merah itu akan berubah. Dalam seminggu akan kembali. Kalau sudah itu kita upload gitu. Jadi itu yang saya titipkan untuk bisa dimengerti. Karena Bupati adalah Ketua Satgas Covid, saya wajib menyampaikan ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Lagi sekali minta maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan keputusan Gubernur Bali.
Keputusan Gubernur Bali nomor 381-P-HK-2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Gubernur Bali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan gubernur ini. Kedua, berbekal lurah dan bendesa adat di Provinsi Bali sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkewajiban untuk mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber di masing-masing desa, kelurahan, dan desa adat baik secara mandiri atau secara terintegrasi antar desa, kelurahan, dan atau desa adat. Ketiga, Bupati Wali Kota Sebali dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali berkewajiban memastikan efektivitas penerapan pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Keempat, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bali pada tanggal 31 Maret 2021, Gubernur Bali Wayan Koster. Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali, dan seterusnya. Lampiran keputusan Gubernur Bali nomor 381-P-HK-2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Romawi 1. Latar belakang garing pendahuluan. A. Visi pembangunan daerah Bali. Pembangunan daerah Bali diselenggarakan berdasarkan visi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. B. Dasar hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat yaitu 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2019 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Dan 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang pelestarian tanaman lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspadewata, Usada, dan Penghijauan. C. Tujuan. Program pengelolaan sampah berbasis sumber di kelurahan dan desa adat bertujuan 1.
membangun budaya hidup bersih, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat desa, kelurahan, dan desa adat, dan seterusnya. Romawi 2, strategi mewujudkan desa, kelurahan, dan desa adat yang bersih. Dalam mewujudkan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat dilakukan dengan strategi yang meliputi: A. Mengatur warga. 1. Melarang, membatasi aktivitas, perilaku yang menghasilkan banyak sampah, dan seterusnya. B. Sinergi desa, kelurahan, dan desa adat. Dalam mewujudkan wilayah, wewenang desa, kelurahan, dan desa adat yang bersih dari sampah, harus dikembangkan sinergi desa, kelurahan, dan desa adat sesuai kewenangan masing-masing. C. Pengaturan tugas. Pengaturan tugas desa, kelurahan, dan desa adat dilakukan sebagai berikut. 1. Desa kelurahan. Desa bertugas: A. Membuat peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, dan seterusnya. Kelurahan berperan untuk mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 2. Desa adat. Desa adat bertugas: A. Membuat awik-awik (Perarem) tentang pengaturan kerama desa agar mentaati peraturan desa tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, dan seterusnya. Romawi 3, tata kelola pengelolaan sampah berbasis sumber. Pengelolaan sampah berbasis sumber dilaksanakan dengan tata kelola sebagai berikut. A. Pengelolaan. Pengelolaan sampah berbasis sumber dapat dilakukan oleh desa, kelurahan, desa adat, dan seterusnya. B. Badan, unit, lembaga pengelola. Pengelolaan sampah berbasis sumber oleh desa, kelurahan, dan desa adat dapat dikelola melalui: 1. Badan usaha milik desa (BUMDes). 2. Badga usaha Padruan Desa Adat (Bupda). Atau ketiga, unit lembaga usaha lain yang dibentuk oleh desa, kelurahan, desa adat secara tersendiri serta atau bersama-sama. C. Model struktur organisasi pengelola. Struktur organisasi pengelola sampah berbasis sumber tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Desa, kelurahan, dan desa adat dapat membentuk struktur organisasi pengelolaan sampah model lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. D. Tugas pengelola. 1. Ketua. A. Monitoring program di fasilitas dan komunitas, dan seterusnya. E. Alur pengelolaan sampah, dan seterusnya. F. Sarana dan prasarana, dan seterusnya. G. Sumber pembiayaan secara bergotong royong. Sumber pembiayaan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan dengan prinsip gotong royong. H. Edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber, dan seterusnya. Romawi 4. Pengembangan program pertanian organik. Berbekal lurah dan bendesa adat agar memanfaatkan pupuk organik hasil pengelolaan sampah organik untuk mengembangkan pertanian organik sebagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Romawi 5. Penutup. Demikian pedoman ini disusun dengan harapan dapat diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya alam Bali yang bersih, hijau, dan indah serta berkualitas. Gubernur Bali Wayan Koster. Baik hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini akan diserahkan
Piagam Penghargaan Bakti Pertiwi Bali Nugraha kepada desa dan desa adat atas prestasi dan pencapaian dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, dan juga akan diserahkan CSR dari Bank BPD Bali masing-masing senilai 50 juta rupiah. Dan kepada para penerima kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Penghargaan diberikan kepada Perbekal Desa Taru, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Perbekal Desa Paksa Bali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Perbekal Desa Pungul, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Perbekal Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dan yang kelima, Bendesa Adat Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Nah, selanjutnya untuk penyerahan mohon berkenan kepada yang terhormat Gubernur Bali, didampingi Bupati Gianyar, dan juga Direktur Utama Bank BPD Bali. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan dana CSR yang akan diserahkan oleh Direktur Utama Bank BPD Bali, di mana dana ini pemanfaatannya untuk mendukung penanganan sampah berbasis sumber. Boleh nggak putar-putar, Bapak? Atur nak Dinda, atur posisi ini. Enggak posisinya.
Baik, terima kasih. Selamat kami ucapkan kepada para penerima. Hadirin, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Bali. Dengan hormat disilahkan. Om Swastiastu. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Made Agus Mahayaster, kita yang ringan-ringan dulu ya. Ini Pak Bupati yang bisa merintah gubernur. Baru 1 minggu jadi bupati udah ngeluarin perda untuk retribusi. Jadi saya ditodong Pak Gub sudah kirim perdanya untuk retribusi di Gianyar. Saya telepon karo hukum, belum masuk Pak katanya gitu. Nah, gitu tuh barangnya belum masuk udah nelpon dulu. Sampai saya hampir marah sama kepala biro hukum. Jadi saya itu orang yang kerjanya cepat. Jadi kalau saya disposisi ke Kadis, segera, cepat gitu aja. Nggak ada yang nggak. Dan simple, produktif. Nah itu yang saya lakukan sebagai gubernur di dalam mengelola pemerintahan supaya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta layanan kepada masyarakat itu bisa ditangani dengan baik. Tidak saja baik, cepat. Ya, tidak saja cepat, tepat sasaran. Nah itu efektif, efisien. Kalau perlu tanpa biaya itu. Karena kebiasaan kerjanya itu adalah ada penyakit buruk itu kalau nggak ada duit nggak ada kerja. Ada duit belum tentu kerja juga. Itu jadi saya membuktikan tanpa duit bisa kerja. Itu dia. Sehingga sekarang banyak yang bisa dilakukan tanpa memerlukan biaya. Jadi di dalamnya pasti ada inovasi dan kreasi untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Juga hadir di tengah kita Bapak Dirut BPD, ya, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Pak Nyoman Sudarma. Itu. Saya tengah menggalakkan BPD. Ya. Supaya BPD ini menjadi banknya rakyat Bali. Nah gitu. Jadi saya terus kampanye. Karena Pemprov dan Kabupaten Kota pemegang saham BPD. Jadi harus diberdayakan betul. Jadi karena itu setiap pemerintahan pegawai wajib itu buka rekening di BPD. Begitu juga bapak-bapak kepala desa dan yang lainnya itu supaya lebih banyak bertransaksi membuka rekening di BPD. Kita yang punya, jadi kita yang harus besarin, kita yang harus urusin supaya jadi kekuatan penopang perekonomian masyarakat Bali. Saya nggak disogok, nggak juga dikasih insentif, tapi saya kampanye terus tentang BPD. Padahal pegawainya yang ditugaskan untuk kampanye nggak jalankan kampanye, tapi honor dapat terus gitu. Kalau saya mah nggak ada. Tapi yang penting saya didoakan sehat itu. Juga hadir para kepala dinas, ada dinas PMD provinsi itu Pak Anom, ada Kadis PMA Pemajuan Masyarakat Adat Pak Gung Kartika, ada Kadis Lingkungan Hidup Pak Made Tejo. Jadi 3 orang ini yang saya upak-upak ya, supaya Pergub 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber ini betul-betul bisa berjalan. Jadi 3 ini yang punya peran. Yang saya ajak sampai malam untuk
merancang kebijakan supaya kebijakan ini betul-betul bisa dilaksanakan di semua desa adat di seluruh provinsi Bali. Juga hadir para asosiasi BPD, para forum komunikasi kepala desa, dan majelis desa adat kabupaten maupun juga provinsi di semua kabupaten. Saya undang kumpul di sini pada hari ini hari baik nih, Sukre Kliwon Sungsang 9 April 2021. Ya, saya selalu mencantumkan hari-harinya Bali dan hari baik. Jadi saya setiap mengumumkan produk hukum, perda, pergub, kebijakan penting, itu selalu memilih hari baik menurut kalender Bali. Hari ini adalah hari baik. Ini saya mengumumkan ini keputusan Gubernur Bali nomor 381-P/HK/2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Jadi teguhlah kita pada apa yang menjadi warisan leluhur kita yang dijadikan sebagai tata cara pedoman di dalam kita membangun kehidupan ini dengan alam, dengan manusia, dan kebudayaan Bali. Itulah Nangun Sat Kerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali sejahtera, bahagia, skala niskala. Sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Nah itu lengkap ini. Ini visi yang berkearifan lokal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kepala desa, bendesa, semua yang hadir. Jadi visi ini saya susun tahun 2016. Ya, tahun 2016. Baru setahun setelah pemilu legislatif 2014. Setelah pemilu 2014 selesai, mulailah ada bunyi-bunyi di masyarakat, calon gubernur. Saya diam-diam menyiapkan diri. Karena waktu itu partai belum memutuskan maupun memproses siapa yang akan didukung sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan. Ibu Mega belum memutuskan. Tapi saya diam-diam menyiapkan diri. Saya menyusun ini. Nangun Satkerti Loke Bali. Yang saya dapat dari lontar buku-buku kuno, sejarah Bali, dari zaman ke zaman, dari hasil penelitian, dari pemahaman saya tentang Bali. Jadi saya tidak kemana-mana, saya betul-betul menggunakan referensi Bali, kearifan lokal Bali. Jadi saya di DPR itu, waktu itu saya menyusun ini dari pagi sampai malam kalau saya lagi tidak rapat di DPR. Dan belajar nyastra dengan Sulinggi. Itu nyastra saya. Jadi belajar tentang metembang, memahami pesan-pesan leluhur yang dituangkan dalam bahasa Bali kuno dengan sastranya. Itu dari situ saya mengetahui bagaimana kekayaan Bali. Saya susun ini.
Satu demi satu keluar idenya. Meskipun latar belakang pendidikan saya bukan budaya, bukan sejarah, bukan seni. Latar belakang pendidikan saya adalah ilmu matematika. Kalkulus. Saya lulusan dari Institut Teknologi Bandung, jurusan matematika dan statistik. Jadi saya lulus dari ITB itu tahun 87, jadi dosen mengajar kalkulus, ngajar limit, diferensial integral, barisan, ngajar statistik, metode penelitian, pokoknya ilmu yang susah-susah. Dan saya menjadi dosen yang keras. Kalau murid saya macam-macam di belakang, saya diemin dulu. Kalau saya lagi nerangin, diemin dulu dia, biar dia bercanda-bercanda di belakang. Begitu saya selesai menjelaskan teori, saya suruh ke depan. Coba jelaskan ini, jawab soalnya. Nggak bisa dia, saya suruh push up. Jadi gitu cara saya. Kau jangan main-main, kalau kuliah ya kuliah benar gitu. Nah itu jadi begitu. Sekarang juga begitu. Sama KD saya, paparan. Itu paparan ini, wah jelek, kurang, minggu depan lagi. Nah gitu. Ada yang 4 kali baru lolos, ada yang 6 kali baru lolos. Perda dan Pergub sekarang ini sudah ada 15 Perda, 25 Pergub selesai. Itu semua saya pimpin malam-malam hari. Tidak ada satu pun yang di luar kepala saya. Jadi saya langsung pimpin. Dan Perda Pergub itu tidak ada yang berbiaya, nggak ada yang studi banding. Ngapain studi banding, ilmunya ada di Bali? Ilmunya ada di mana? Ada di Taro, ada di Batur, ada di Sembiran, ada di desa-desa kuno di Bali itu. Itu referensinya ada di situ. Ngapain keluar negeri, dia nggak punya apa-apa, peradabannya ada di sini. Jadi kalau studi banding ke sini, jangan ke sana. Salah itu, ngabis-ngabisin duit itu bohong-bohong aja namanya itu gitu. Sekarang syukur udah perjalanannya kecil, susah perginya sekarang. Jadi nggak ada kalau sama kerjanya pek gitu. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Di dalam membangun Bali, Astungkare saya jodoh namanya, diberikan rekomendasi oleh Ibu Mega jadi calon gubernur. Kemudian saya ikut proses pilkada, pilgub, Astungkare terpilih jadi gubernur. Dan saya memang waktu kampanye itu sudah memastikan saya maju bukan menjadi calon gubernur, tapi maju menjadi gubernur Bali. Nah gitu, yakin akan terpilih karena bertenungang tiang. Alame tuktare tiang kali di gubernur apa sih? Jadi gitu. Jadi cening jalan lagi benar-benar gitu. Jalanan namun saat itu lu ke Bali dengan baik. Ah itu kamu nggak usah pikirin itu katanya. Kamu jalankan aja ini. Itu cara hidupnya Bali. Nangun sakit lo ke Bali. Itu betul-betul ini alam beserta isinya itu lengkap, jadi luas sekali. Hebat betul leluhur kita. Nah ini yang sekarang saya jalankan. Bagaimana agar alam manusia dan budaya Bali ini bisa kita bangun dengan landasan kearifan lokal kita di Bali. Cara hidup kita di Bali. Cara leluhur kita membangun kehidupan masyarakatnya di Bali yang diwariskan kepada kita semua. Yang menurut saya itu betul-betul kalau saya kaitkan dengan keilmiahan ilmu yang sekarang luar biasa. Jadi leluhur kita ini dulu belum ada kuliahnya, jangankan kuliah, SD aja belum, sudah punya inspirasi luar biasa tentang Sadgerti. 6 sumber utama kesejahteraan kehidupan masyarakat Bali. Atma Kerti, Danu Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti, Jagat Kerti, dan Danu Kerti. Lengkap sekali Pak. Ini holistik. Setiap kehidupan tanpa pandang batas, tanpa pandang negara, butuh itu. Menyucikan jiwa, menyucikan laut, menyucikan air, menyucikan tumbuh-tumbuhan, manusia, alam. Luar biasa Pak. Inilah yang saya jadikan patokan untuk
nyusun Perda dan Pergub. Maka Perda dan Pergub saya itu semua adalah untuk mewujudkan alam Bali yang bersih, yang sehat, yang berkualitas. Begitu juga ke manusianya, harus bersih. Jadi nggak boleh korupsi, nggak boleh nakal-nakal gitu. Iya, jadi harus bersih dia. Budayanya harus dibangun, keunggulannya. Ini bagus sekali nih Pak. Tuh, Satkirti. Satkirti ini dari berapa abad lahirnya ini. Luar biasa Pak. Jadi, debin keja-keja berilmu, dini ngalih ilmu. Ya. Sekarang dengan ini saya membuat Perda dan Pergub itu, waduh, top. 2022 Bali ini akan masuk ke dalam tatanan Bali era baru. Ya. Dengan Perda dan Pergub yang berjalan. Satu demi satu saya kerjakan. Alam yang bersih dulu saya kerjakan. Maka keluar Pergub pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Ya. Katanya hal yang bersih. Pergub tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Pergub tentang pelindungan danau, mata air, sungai dan laut. Gak boleh cuma buang sampah sembarangan. Itu nanti kita akan bersihin. Itu. Pergub tentang pelindungan pura, pritime dan simbol-simbol keagamaan. Perda tentang sistem pertanian organik. Nah, gitu. Begitu isinya semua. Kemudian Pergub tentang Bali energi bersih. Pergub tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Semua itu kaitannya dengan yang lingkungan bersih. Pangan yang disuplai ke dalam tubuh kita, yang kita makan supaya bersih. Udara yang kita hirup supaya bersih. Kalau yang kita makan dan yang kita hirup ini bersih, maka hidup sehat itu terjadi. Paru-paru enggak lagi rusak. Umur akan panjang, jarang sakit. Gitu loh akan nanti ke depan. Satkirti itu begitu dia. Maka ke depan kesehatan itu saya akan rubah kebijakannya di hulu, bukan di hilir. Di hulu, di hulu. Bagaimana membuat hidup ini sehat. Bukan membuat hidup ini sakit, sehingga rumah sakit itu penuh terus. Kalau rumah sakitnya penuh terus, rumah sakit dibangun terus, alkesnya ditambah terus, itu berarti gagal menangani kesehatan hidup. Nanti kita akan bikin kebijakannya yang bagaimana membuat hidup orang itu sehat, jarang sakit, umur panjang. Nah gitu dia. Gunakanlah cara hidup alamnya Bali. Nah gitu. Maka satu demi satu saya jalankan. Sekarang yang sedang berjalan ini timbulan sampah plastik sekali pakai. Sudah berjalan dengan bagus. Hotel, restoran, pasar, swalayan, toko-toko modern nggak lagi pakai sampah plastik sekali pakai. Tapi di pasar tradisional masih banyak. Maka akan saya gebrak tahun 2022. Melalui kepala desa, bendesa, semua masyarakat yang di desa, pasar harus bersih dari timbulan sampah plastik sekali pakai. Maka kita kumpul. Nah itu. Kemudian pengelolaan sampah berbasis sumber Pergub 47 tahun 2019. Saya berlakukan November 2019. Tapi untuk melaksanakannya perlu pedoman. Perlu pedoman. Dan saya belajar tentang pengelolaan sampah berbasis sumber ini. Pertama saya mengundang kepala desa Punggul. Saya undang ke Jasa. Ya. Terus bulan Februari atau kapan itu saya undang kepala desa Taro sama bendesa Padang Tegal. Saya minta Pak Kadis coba cari desa-desa yang sudah mengelola sampah berbasis sumber sesuai dengan Pergub. Saya undanglah kepala desa Taro sama bendesa Padang Tegal. Paparan di hadapan gubernur. Apa yang Bapak lakukan? Paparan. Saya dengerin satu-satu. Hebat kalian ini ya, saya bilang itu.
Tahu-tahu ternyata kader ini, kepala desanya ini. Ya. Ternyata kader bagus pula ini sebenarnya. Iya. Kenapa nggak nyalon DPR aja gitu? Enggak Pak, saya disuruh jadi kepala desa Pak sama Pak. Oh, kalau mau doyan apa sama teman lah. Nanti bagi tugas dulu. Itu bagus banget. Saya sampai bilang selesai paparannya, Pak Makel, makasih ya sudah memberi pengetahuan kepada Gubernur Bali. Itu juga kepada bendesanya. Itu bagus banget. Itulah yang kemudian saya sistematikan dengan konsep menjadi buku pedoman. Yang menjadi SK Gubernur ini. Saya memang penulis, saya penulis buku. Supaya bisa diikuti oleh yang lain, maka apa yang dilakukan itu saya uraikan satu. Sehingga mudah diikuti oleh siapapun juga. Oleh orang yang pengetahuannya paling sederhana. Saya menulis ini malam-malam. Tanya tuh Pak Kadis PMA, Kadis PMD, Kadis Lingkungan Hidup. Kadis Lingkungan Hidup saya 1 tahun saya kasih tugas nggak selesai. Ya, nggak selesai. Itu saya selesaikan, saya turun tangan langsung. Tapi saya undang. Jadi saya bertiga itu orangnya, Kadis PMD, PMA, Kadis Lingkungan Hidup. Saya pimpin langsung. Setelah saya mendapat paparan dari Pak Makel Taro itu. Apa yang dilakukan itu? Oh 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Kemudian begitu jadi saya sistematikan, menjadilah dia buku. Ini sekarang buku udah bagus. Akan dicetak sebanyak kebutuhan untuk kepala desa, lurah, dan desa adat. Serta kelompok masyarakat yang lainnya. Itu. Sampai begininya lo Gubernur Bali. Tidak saja membuat nangun satkerti lo ke Bali. Membuat perda, membuat pergub. Ngantek pedoman ini kayaknya. Yang kanti sih menjalan apa buin harus alih. Ya. Kalau kepala desa taruh bisa laksanakan, kenapa desa yang lain nggak bisa? Kalau kepala desa Punggul bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Kalau kepala desa Bakti Seraga bisa laksanakan, kenapa yang lain nggak bisa? Kalau kepala desa Pakse Bali bisa laksanakan, kenapa yang lain nggak bisa? Kan gitu. Desa Taro penduduknya puluhan ribu di sini. Dan saya bukan yang pertama datang ke sini. Waktu saya DPR sudah pernah duduk di sini. Ya. Jadi suara. Ya, jadi anggota DPR. Gitu. Nah, ini hal yang penting buat kita di Bali. Menjaga alam kita supaya bersih. Dan membudayakan cara hidup yang baru. Bukan memanjakan masyarakat. Bukan merusak mental masyarakat. Selama ini sampah dari satu tempat diboyong ke TPA di kota. Itu ilmu dari mana? Ya. Masa sampah yang ada di desa dibawa ke kota. Maka TPA Suwung itu bom waktu. Kebijakan yang salah itu dulu. Kenapa kok di situ ngumpulin sampah? Mana lagi di kota, udah itu di tempat yang strategis, dekat bandara, dekat benua, ada pasar strategis negara di situ. Di situ kan rawan sekali. Sekarang udah berjubel. Ya. Ini pola yang salah. Ya. Harusnya sampah selesai di tempat. Siapa yang memproduksi, dia yang menyelesaikan. Itu baru benar. Itulah pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah itu. Pergub ini diundangkan November 2019. Saya pernah mengekspos, menyosialisasikan secara umum. Karena belum ada pedomannya. Menyampaikan kepada masyarakat, kepala desa dan bendesa. Suatu saat, kepala desa, perbekal, lurah, bendesa adat, akan saya sinergikan untuk urusan menyelesaikan sampah di desanya. Pergub sudah ada, tapi pedoman belum ada. Tapi ternyata pedomannya setahun belum selesai. Ternyata belum selesai pedomannya, ada yang bisa jalan.
Dan yang dijalankan itu betul-betul persis seperti yang saya mau. Jadi Tuhan nolong saya ini. Ya. Yang dijalankan oleh Pak Mekel Taro, Mekel Punggul, Mekel yang lain kurang lebih sama. Tapi yang Taro ini ada istimewanya. Ya. Saya lacak satu-satu apa yang dia lakukan itu. Sebenarnya yang dilakukan tidak saja mengelola sampah berbasis sumber. Tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat. Tantangannya. Bagaimana mengorganisir masyarakatnya untuk melakukannya ini. Bagaimana melibatkan para pihak untuk menjalankan apa yang diinginkan di desanya. Kemudian membuat sistem dengan caranya sendiri sesuai dengan pengetahuannya. Tidak bergantung kepada bupatinya, apalagi bergantung kepada gubernurnya. Tapi bisa melaksanakannya dengan sangat sempurna. Ya. Itu. Yang saya ikuti cara berpikirnya, cara nalarnya, cara mengerjakannya. Sangat sistematis. Ya. Dan bisa berswadaya. Saya tanya, itu Kal, yang punya tanah siapa? Desa. Terus truknya, awalnya kita Pak, ada yang nyumbang gitu. Awalnya kecil, sekarang udah gede gitu. Persis yang saya inginkan itu dilaksanakan di sini. Itulah sebabnya bisa bikin ini, kalau nggak jadi nih barang. Nggak jadi nih barang. Makasih ya Kal. Ya. Dari situ ini cara dalam keilmuan itu namanya cara kerja induktif. Ya, cara kerja ilmu itu dua, deduktif dan induktif ilmu pengetahuan. Kalau induktif itu dari hal yang spesifik, empiris ke hal yang umum. Kalau deduktif dari yang hal umum ke hal yang spesifik, empiris. Yang kita lakukan, saya lakukan ini adalah induktif dari kasus, dari empiris, fakta dirumuskan menjadi konseptual yang bisa diberlakukan secara umum. Nah, itu dosen saya keluar. Jadi itu, nah ini sekarang jadi sudah ini. Maka nggak ada alasan lagi, saya udah minta Pak Kadis PMD, tahun ini coba petakan dari 636 desa yang ada di Bali, berapa desa yang sudah siap untuk melaksanakan Pergub ini dengan pedoman ini. 2022 harus jalan. Semua desa harus jalan. Nggak mau tahu saya. Harus jalan. Tidak ada dasar untuk tidak jalan. Tidak ada alasan untuk tidak jalan. Karena kepala desa yang melaksanakan ini, yang 5 saya jadikan pelopor ini, nggak disuruh sama gubernurnya, nggak disuruh sama bupatinya, tapi jalan secara swadaya, luar biasa. Maka saya sebut pelopor. Inilah yang menginspirasi, bergerak dengan caranya menyelesaikan masalah. Tidak manja, tidak minta uang, tapi bekerja dengan cara yang dia lakukan, selesai masalahnya. Salut saya. Betul-betul salut saya. Karena apa? Kebersihan itu merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan kita. Apalagi Bali sebagai destinasi pariwisata. Kalau kita bisa declare, laksanakan 2021 ini, 2022 semua desa bisa laksanakan, 2023 udah bersih, kita bisa klaim, bisa kita nyatakan Bali bersih dalam urusan sampah. Keren. Keren. Ya. Bukan hal-hal, jangan anggap ini hal yang sepele, ini hal yang sangat serius. Sangat serius soal sampah ini. Ini kalau telat kita tangani, itu akan menjadi bom waktu. Bisa penuh sampah kita. Tidak saja di kota, di desa-desa. Itulah sebabnya saya menganggap ini sangat penting. Kalau dia bisa, kenapa yang lain tidak? Itu. Tinggal sekarang bersinergi. Apa yang dibutuhkan? Ayo, butuh lahan. Siapa yang punya lahan? Kalau desa punya, desa. Desa adat punya, pakai.
Kalau bupati punya, pakai. Kalau ada gubernur sana, tanah pemprov sana, pakai. Nah gitu. Saya udah minta Pak Kades sama Aset, di mana ada tanah provinsi di desa-desa itu yang diperlukan untuk mengelola sampah berbasis sumber, kasih. Nah itu. Ya kalau 2 desa, kalau ada tanah provinsi di situ, pakai aja, izin dulu, gratis. Ya. Supaya programnya jalan tuh, tanpa hambatan itu. Jadi saya senangnya adalah mandiri betul. Nanti untuk menyelenggarakan ini supaya masif sebali cepat dia, saya akan minta bupati wali kota mengalokasikan dana ADD-nya sekian % untuk mengelola sampah. Kemudian juga dana desa yang dari APBN, saya akan menteri desa melalui musyawarah desanya, itu supaya juga sekian % dialokasikan untuk mengelola sampah. Oh, sumber dananya udah diberikan oleh APBN, oleh APBD, ya porsikanlah itu melalui musyawarah desa untuk mendanai ini seperlunya, tapi libatkan juga masyarakat yang lain. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak timbulkan beban baru. Itulah yang dilakukan oleh Pak Mekal Taro, Punggul, Pak Sebali, Bakti Seraga. Bakti Seraga nih. Ada masih di Beleng man. Biasanya Beleng nak lemu boyo-boyo. Ada masih benang itu. Itu. Mana lagi? Padang Tegal. Nah itu. Jadi kaget juga saya itu. Oh ada juga di Beleng ini gitu. Itu. Tapi saya minta betul-betul objektif. Ya, benar. Nah, itu. Nah karena 5 desa ini saya anggap betul-betul melaksanakan sesuai Pergub. Kalau yang mengelola sampah berbasis sumber itu udah banyak. Udah banyak. Ya, tapi tidak persis seperti Pergub. Ya, tidak persis seperti pedoman ini. Itu. Maka yang sudah berjalan kita akan tata dia supaya begini. Karena ini apik sekali. Nah kalau mau lebih maju nggak apa-apa, lebih baik, lebih kreatif, lebih inovatif, nggak ada masalah. Itulah sebabnya 5 ini saya jadikan sebagai pelopor di dalam mengelola sampah berbasis sumber. Karena kepeloporannya yang dilakukan, saya berikan penghargaan. Ini pertama saya keluarkan penghargaan ini tanda tangan gubernur. Langsung saya telepon Pak Dirut BPD. Pak Dirut, ini mendadak ini, ada belum? 3 hari yang lalu ya Pak Dirut ya. Ya, Pak Dirut, gimana kalau CSR-nya kasih hadiah untuk desa yang pelopor ini? 50 juta lah per desa itu. Ya Pak Gub, katanya gitu. Boleh, suratnya udah. Jadi nanti tinggal berapa hari nunggu cair dah 50 juta. Nah, bilang terima kasih sama Dirut BPD. Tapi wajib buka rekening warganya di BPD. Nah, gitu ya. Iraga ngelah, raga ngangon itu, dengan ngangon anak lain. Besarkan BPD-nya, gitu. Kalau BPD kuat kan kita yang bisa dapat manfaatnya juga. Nah, itu. Jadi dapat penghargaan 50 juta. Kan mungkin bisa beli insenerator apa namanya itu. Ya, kan bisa jadinya. Atau kebutuhan yang lainnya. Nah, nanti saya akan menerapkan ini dalam skala lebih luas dengan cara yang lebih kompetitif. Akan dilombakan ini. Ya, akan dilombakan. Lomba desa Sadkerti. Yang bisa melaksanakan Sadkerti. Ya, bisa memelihara danaunya bagi yang desa yang bersebelahan dengan danau. Desa yang punya sungai bisa menjaga sungainya dengan baik, bersihin sungainya. Bagi desa yang di pinggir, apa namanya kalau Danu Kerti, kemudian Tukad, Danu Kerti kan sumber air ya, harus dibersihin dia, nah gitu. Kalau tinggalnya di laut, Segara Kerti, di pinggir-pinggir pesisir itu Segara Kerti dia. Kemudian wewidangannya apa itu Jagat Kerti, membangun kehidupan masyarakatnya Jana Kerti, cek lengkap hati. Nah, Nangan kan buatkan ini. Harinya pada saat itu tumpek apa yang berkaitan dengan ini, pada saat itu kita akan berlakukan pemberian penghargaannya. Kita akan buatkan lombanya per kabupaten. Juara 1 kabupaten, 2 kabupaten, 3 kabupaten. Itu.
yang paling sempurna, sebali. Mereka keren. Silahkan berlomba-lomba. Ya. Mengatasi masalahnya, menangani masalah yang ada di desanya, supaya desanya itu bersih, itu produktif, itu luar biasa. Ini yang kita harapkan betul supaya bisa berjalan dengan baik. Itulah sebabnya saya membuatkan pedoman ini akan diberlakukan mulai hari ini. Semuanya sudah ditata, lantas dibuatkan instruksi kepada Bupati Wali Kota Sebali untuk melaksanakannya. Dan Pak Kadis PMD supaya didata. Yang siap tahun 2021 berapa desa, 2022 sudah harus selesai semua desa. APBD desanya supaya dirancang dari sekarang. Berapa yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah ini. Itu. Berapa iuran warga, segala macam itu supaya dijalankan dengan cara swadaya di desa-desa. Jadi itu yang perlu dilakukan. Artinya masalah itu selesai dengan caranya sendiri di masing-masing desa. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu perintah, tidak perlu segala macam itu. Jadi bisa berinisiatif, berkreasi, berinovasi. Itu yang kita harapkan betul. Sehingga dengan demikian sejebak Bali ini, alam Bali ini bersih. Nah, itu harapannya kita. Dan sudah diatur dalam pedoman, lantas pedoman ini kita jadikan video yang di-share dalam bahasa Indonesia, teksnya, dan juga dalam bahasa Inggris. Ntar ditayangkan yang bahasa Indonesia. Ini saya sudah share ke menteri-menteri hari ini, karena hari ini boleh di-share, saya share ke semua menteri, ke semua jaringan sudah saya share di sejumlah kementerian di pusat. Sudah saya share ini supaya menjadi cara hidup. Itu betul-betul bisa digeluti dengan baik oleh masyarakat. Dan tentunya kita agar sama-sama memiliki tanggung jawab, bergotong royong dalam hal ini, memecahkan masalah ini dengan serius, bukan orang lain yang menyelesaikan, tapi kita sendiri yang menyelesaikannya di desa. Maka semua nanti jajaran saya di pemerintahan, di partai, praksi itu supaya membina desa-desanya ini. Desa-desa jangan cuma nyari suara kau ini. Pelihara desanya supaya maju desanya, berdayakan desanya, fasilitasi desanya. Jangan memanjakan desa, tapi memberdayakan desa. Itu. Ya, ini ada ketua praksi ini kebetulan nih. Sana. Ya. Kau beresin tuh praksinya ada sekian di Gianyar ini supaya rapi se-Gianyar. Nah, mengenai mengapa saya mengumumkan di Desa Taro. Nah, jadi mohon maaf jangan cemburu yang lain. Ya. Pertama, Taro ini desa tua. Ya, desa tua. Saya mempelajari tentang desa ini. Desa tua ini. Desa tua yang memiliki peradabannya. Tabe Pekulun di sini ada jejaknya Ide Betara Resi Markandia. Ya. Beliau yang mencanangkan di sini Subak Bali. Ya. Yang kita jalankan sampai sekarang ini. Bukan satu-satunya, tapi sebelumnya sudah ada. Dan beliau ketika hadir di Bali, beliau mencanangkan Subak ini. Peninggalannya juga ada. Ya, puranya ini, penyungsungannya juga. Nah, kemudian Desa Taro ini juga sudah dapat hadiah penghargaan Kalpataru. Jadi udah lengkap dia. Ini desa tua, ada peradabannya, ada warisannya, ada jejak sejarahnya. Dan memang sampai sekarang masyarakatnya menjalankan itu dengan baik. Itulah sebagai penghargaan. Jadi ini adalah untuk mencanangkan pengelolaan sampah berbasis sumber ke seluruh Bali dari sini. Saya memohon doa beliau Ide Betara Resi Markandia supaya beliau melapangkan jalan ini ke seluruh desa yang ada di Bali. Gitu maksud saya. Ya, bukan apa-apa. Ya.
Punggul bagus juga, tapi bukan desa tua. Nah, itu desa baru kan. Itu. Jadi kesejarahannya kurang. Jadi inilah jejak sejarah yang cara saya untuk memimpin menjalankan kebijakan ini dengan cara seperti itu. Jadi di mana ininya di situ. Ya, supaya betul-betul menjadi simbol dari cara kita membangun peradaban Bali ke depan berkaitan dengan alam, manusia, dan budaya Bali. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon sekali, saya yakin ini dengan expose hari ini, diumumkan hari ini, nanti banyak yang akan studi banding ke Taro, ke Punggul, ke Bakti Slaga, ke Pakse Bali, Padang Tegal dan sebagainya. Siap-siap menerima tamu. Bikin tayangan yang bagus, panggaya. Begini loh cara saya. Nanti tiru gaya-gaya gubernurnya. Ya. Nah gitu. Jangan belepotan, pangkeren. Begini loh saya gitu. Padahal yang bikinin orang lain kan gitu. Nggak apa-apa. Jangan belepotan. Jadi harus ini buatin. Nah yang di Padang Tegal kan udah ada ruangannya. Nanti bikin ruangan untuk tayang-tayang begitu supaya setiap yang datang, wih betul-betul keren desanya nih. Nah gitu. Supaya menjadi contoh yang nyata bagi kita semua di Provinsi Bali. Itulah pesan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan di hari yang baik ini, Sukre Kliwon Sungsang 9 April 2021, ini akan menandai gerakan kita bersama di seluruh Bali untuk menjadikan alam Bali ini bersih dari sampah. Sampah apapun juga. Sampah fisik, sampah non fisik. Ya. Jadi semua yang nggak beres itu harus kita bersihkan. Termasuk perilaku kita juga harus bersih. Nah itu harapan kita semua. Saya dengan tulus, lurus menyampaikan ini supaya ini menjadi gaya hidup kita. Pola hidup kita. Pola hidup yang bersih. Jangan kita hidup dengan cara yang sembarangan membuang sampah. Jadi hidup dengan tertib, dengan disiplin seperti di negara-negara lain. Jepang yang sangat baik. Jepang itu pengelolaan sampah berbasis sumbernya itu bagus sekali. Dari situlah Ibu Mega mengarahkan kepada saya untuk membuat kebijakan ini. Ya. Orang Jepang itu saking tertibnya, habis minum dia pakai botol aqua itu, kayak aqua itu ya, minuman kemasan di Jepang itu. Kalau nonton bola, dia wow rame dia berantem gitu, itu sampahnya ditaruh. Jadi enggak ini. Kalau berantem dag ribut dia, sampahnya diambil lagi. Jadi dia ributnya tidak menimbulkan sampah, ributnya itu menertibkan sampah juga. Nah, gitu. Jadi harus begitu dia itu baru maju namanya. Kalau kita kan enggak, waduh kotor. Jadi itu harus berubah dengan paradigma yang baru untuk Bali era baru yang akan kita wujudkan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya silakan diputar videonya. Pengelolaan sampah berbasis sumber. Pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, pembangunan daerah Bali diselenggarakan berdasarkan visi Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan kerama
dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi ini adalah untuk menjaga lingkungan alam yang bersih, hijau, dan indah serta berkualitas dengan mengembangkan tatanan kehidupan Keramo Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti, yaitu Atma Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Lingkungan alam yang bersih ditempuh dengan melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Saat ini, Bali dalam keadaan darurat sampah, sehingga program pengelolaan sampah berbasis sumber sudah sangat mendesak untuk diterapkan di wilayah desa, kelurahan, dan desa adat. Tiada lain tujuannya adalah sangat mulia, yaitu membangun budaya hidup masyarakat dan lingkungan alam yang bersih, sehat, dan berkualitas. Pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat dilakukan dengan beberapa strategi. Pengaturan warga dengan membatasi perilaku yang menghasilkan banyak sampah. Mewajibkan warga melakukan pemilahan sampah di rumah tangga. Melarang warga membuang sampah ke desa dan desa adat lain. Melarang warga membuang sampah tidak pada tempatnya. Membatasi penggunaan bahan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Melarang warga membuang sampah di danau, mata air, sungai, dan laut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020. Mengembangkan kebersamaan secara bergotong royong berbagai komponen masyarakat di desa, kelurahan, dan desa adat dengan pengaturan tugas. Desa bertugas membuat peraturan desa atau perdes tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Desa adat bertugas membuat awik-awik perarem tentang pengaturan kerama desa adat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Pengelolaan sampah berbasis sumber dilaksanakan oleh desa, kelurahan, bekerja sama dengan desa adat dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, atau Bage Utsahe Pedruen Desa Adat, BUPDA. Diperlukan pengorganisasian pengelolaan sampah berbasis sumber yang dapat dilaksanakan dengan memakai model struktur organisasi terdiri dari ketua, manajer fasilitas, dan manajer komunitas. Saya adalah manajer fasilitas di TPS 3R. Saya bertanggung jawab untuk mengurus operasional di TPS 3R. Saya membawahi tim pengangkut dan juga tim pengolah kompos. Tim pengangkut bertugas untuk mengangkut sampah yang ada di warga dan juga usaha, dan tim kompos bertugas untuk mengolah sampah sehingga menjadi produk pupuk organik. Saya manajer komunitas di TPS 3R. Saya bertugas mengedukasi warga tentang pemilahan sampah dari sumber, dan saya berkoordinasi dengan projuru adat untuk retribusi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Adapun alur pengelolaan sampah berbasis sumber dimulai dari warga desa berkewajiban melakukan pemilahan sampah di rumah tangga menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah bukan organik, dan sampah jenis lain atau residu. Warga desa berkewajiban mengeluarkan jenis sampah yang telah terpilah pada tempat yang ditentukan sesuai dengan jadwal pengambilan jenis sampah. Sebagai contoh, bila pada hari Senin dijadwalkan yang akan diangkut adalah sampah organik, maka warga mengeluarkan sampah organik. Bila pada hari Rabu dijadwalkan yang akan diangkut adalah sampah bukan organik,
maka warga mengeluarkan sampah bukan organik. Pihak pengelola tidak akan mengangkut jenis sampah bila mana tidak sesuai dengan jadwal dan jenis sampah yang telah ditentukan. Pengelola mengangkut jenis sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan, dibawa ke tempat pengolahan sampah atau TPS. Pengelola menempatkan jenis sampah organik, sampah bukan organik, dan jenis sampah lain atau residu di TPS. Pengelola melakukan proses pengolahan sampah sesuai jenis sampah di TPS yang telah dipilah sebelumnya. Pengolahan jenis sampah dilakukan dengan mesin pencacah atau cara lain yang ditentukan oleh pengelola. Untuk jenis sampah organik yang telah dicacah, dilanjutkan dengan proses fermentasi melalui penyinaran dan pemberian angin dengan blower, pengeringan hasil proses fermentasi dengan matahari, pengayakan kompos menjadi pupuk organik, dan pupuk organik dapat dikemas dengan kemasan berat 10 kg, 20 kg, atau kemasan lain. Pupuk organik dapat dimanfaatkan langsung untuk mengembangkan pertanian organik atau dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa. Untuk jenis sampah bukan organik, dapat dilakukan proses daur ulang, dimanfaatkan untuk kerajinan atau inovasi lain yang memiliki nilai ekonomi. Jenis sampah lain dalam bentuk residu dapat diolah dengan peralatan insenerator mini residu atau alat lain yang mampu mengolah residu. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengolahan sampah berbasis sumber antara lain ketersediaan lahan, peralatan, dan sumber daya manusia. Pembiayaan pengelolaan sampah dilakukan secara bergotong royong, yaitu iuran warga desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan dan belanja desa adat, sumber lain yang sah. Hasil pengolahan sampah yang berupa pupuk organik dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pertanian organik sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Selain itu, pupuk organik juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi desa sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2019 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Pengembangan pertanian organik sangat penting guna mendukung pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan dengan pangan yang berkualitas dan sehat. Guna mendorong percepatan terciptanya lingkungan alam yang bersih, hijau dan indah serta berkualitas, maka Perbekel, Lurah, dan Bendesa Adat berkewajiban memberikan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber untuk menggugah kesadaran warga desa agar berperan aktif secara bergotong royong guna mewujudkan lingkungan alam yang bersih, hijau dan indah serta berkualitas sesuai visi Nangun Satkerti Loke Bali. Untuk itu, Perbekel, Lurah, dan Bendesa Adat agar membentuk komunitas kader kebersihan yang terdiri dari tokoh masyarakat, guru, pegawai negeri, penyuluh, tim penggerak PKK, Yowana, dan relawan. Komunitas kader kebersihan berperan sebagai penggerak utama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi, mengkampanyekan slogan Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Kami ucapkan terima kasih, selamat siang, dan acara kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.